Ini saya Aris Megawarna. Jadi kali ini saya akan membagikan sebuah cerita di mana cerita ini membuat saya menjadi lebih waspada dan kadang membuat saya ketakutan ketika saya mengingatnya. Dan ya, trauma itu kadang masih berlangsung hingga saat ini, yang mana saya jadi nggak berani tidur kalau nggak deket tembok. Jadi begini kisahnya. Saya memiliki seorang teman saat SMP, namanya Septian. Septian dan saya ini sama-sama punya kesamaan, sama-sama suka datang pagi. Biasanya kita sampai di sekolah ini sekitar jam 6.10 atau 6.15 karena kami sama-sama nerd alias kutub buku. Tahu sendirilah kalau misalnya kutub buku ini ketika menghadapi orang banyak itu akan merasa canggung atau malu. Jadi kami sangat menghindari terlambat, karena ketika terlambat rasanya semua mata akan tertuju pada kita, seolah-olah seperti lu terlambat nih dan lain-lain. Dan itu yang saya hindari sama Septian. Kami memiliki kesamaan yang unik, karena dari kesamaan itu pada akhirnya pertemanan kami menjadi dekat. Pada awalnya saya mengenal Septian sebagai sosok yang sangat pendiam, susah didekati banyak orang. Nah, hingga pada suatu ketika saya piket datang lebih pagi pada saat itu, tiba-tiba dia mulai menyapa saya, dan sejak itulah kami mulai berbincang banyak hal. Nah, karena kami ini malu menghadapi orang banyak atau keramaian atau berkumpul bersama-sama dengan teman-teman lainnya, jadi pada saat istirahat pun biasanya saya berbincang-bincang dengan dia, berdua aja di kelas, karena kami membawa bekal makan masing-masing. Pada saat itu entah kenapa Septian tiba-tiba bercerita dan bertanya pada saya, "Riz, kamu percaya nggak sama yang namanya hantu?" gitu. Lalu karena pada saat itu saya masih SMP, ya saya jawab seperti ini, ya percaya aja sih gitu. Kalau misalnya nggak percaya juga banyak kok sekarang film-film kan ya yang terinspirasi dari setan, pasti mereka juga mengalami. Tapi untuk sebagian orang mungkin dianggap itu seperti hanyalah cerita belaka gitu. Tapi kalau aku percaya, karena aku juga ngalamin beberapa hal di rumah. "Kenapa kamu kok tanya seperti itu?" Aku tanya gitu sama Septian. "Enggak nih, rasanya aku kayak diganggu gitu." "Maksudnya diganggu gimana?" Pada saat itu saya melihat wajah si Septian, ekspresinya itu seperti ada perasaan enggan bercerita, dan wajahnya ini seperti ketakutan juga. Jadi waktu saya minta dia bercerita, dia sempat diam. Lalu saya paksa nih, "Udah cerita aja, aku pengen tahu nih, siapa tahu aku bisa kasih solusi," gitu. Akhirnya Septian bercerita kalau misalnya pas dia akan nyebrang, nah di sana pasti dicegat sama dua sosok itu. Yang satu sosoknya besar tapi cowok gitu, dan itu kelihatannya warna hitam, dan dia ini menggandeng anak kecil, mesti menggandeng anak kecil. Terus aku tanya, "Anak kecilnya kayak gimana? Apa tuyul apa gimana?" gitu, sambil aku ajak guyon juga. Terus dia serius lagi nih, wajahnya malah serius. Dia bilang, "Enggak, anak kecilnya ini wajahnya justru menyeramkan. Iya, kayak ada tanduknya gitu, ada taringnya panjang gitu." Terus katanya itu tubuhnya seperti mayat yang udah 2-3 minggu gitu. Jadi warnanya udah abu-abu, ungu, keunguan yang ada belatung-belatungnya. Kenapa saya bisa menceritakan secara detail? Karena pada akhirnya nanti saya yang akan mengalami persis seperti Septian. Anehnya di situ. Nah, setelah cerita itu, nggak lama setelah itu bel berbunyi waktu masuk kelas. Setelah itu pelajaran, lalu
pelajaran sekitar 2-3 jam. Setelah itu bel berbunyi lagi untuk istirahat, kemudian dia bercerita lagi. Kamu punya saran gak kira-kira gimana biar aku gak diganggu lagi? Coba deh kamu cari Pak Ustadz atau siapa guru ngajimu, nanti tanya-tanya, siapa tahu nanti bisa memberikan solusi atau penjelasan terkait itu. Nah, Septiani bilang lagi, masalahnya hawa rumahku itu juga udah aneh sekarang, udah kayak dingin-dingin anyep gitu, dan malah bikin merinding di beberapa waktu gitu katanya. Di situ aku udah speechless, mau ngomong apa udah nggak ngerti lagi, karena biasanya aku cuman ngalami kejadian diliatin penampakan aja atau apa, tahu-tahu hilang udah gitu aja. Terus aku tanya, emang kamu sampai ditempelin gitu atau ketindian gitu? Terus dia bilang iya sering. Waduh, kalau udah masalah kayak gitu nih pasti udah serius ini. Nah, setelah aku ngasih saran tadi, gak lama setelah itu ya bel masuk lagi. Habis itu hari-hari berjalan seperti biasa. Entah kenapa beberapa hari kemudian ini ada surat yang menyatakan kalau Septian nih gak bisa masuk karena sakit. Aku sempat berpikir nih, karena surat itu waktu itu datang, dan itu ada sekitar satu mingguan apa ya, kalau nggak salah dia ini nggak masuk. Dan aku tiba-tiba ini ngelamun, membayangkan kayak mikirin ceritanya si Septian tadi, mulai berpikir seperti apa benar kalau dia ini jangan-jangan nggak masuk karena dia ini takut kepikiran sampai sakit gitu dan lain-lain. Tak lama setelah itu, mungkin 2 minggu kemudian, saya mendengar kabar kalau ibunya Septian ini meninggal. Nah, pada saat itu kan jarang ya orang punya HP. Saya sendiri nggak ngerti ngubungin Septian ini melalui apa, karena kami cuman dekat ketika di sekolah, tapi kami sama sekali nggak tahu kontak HP masing-masing, karena pada zaman itu juga nggak semua orang udah punya HP gitu. Dan ketika saya tanya ke teman-teman yang lain di kelas atau siapa yang mengenal Septian itu, bahkan hampir nggak ada yang tahu alamatnya si Septian ini di mana gitu. Tiba-tiba ketika mendengar kabar ibunya meninggal itu, kan saya tahu juga dikabarin dari temennya. Terus akhirnya kami semua satu kelas dengan yang lain itu urunan, terus berencana ke rumahnya. Nah, kembali lagi karena nggak ada yang tahu, akhirnya uang tersebut diserahkan ke guru. Jadi akhirnya guru ada yang ke situlah, ke rumahnya. Nah, tapi sejak itu saya nggak pernah melihat Septian istilahnya lebih berbicaranya lebih santai kayak biasanya. Jadi kayak dia terlihat kadang capek gitu ketika masuk. Dan akhirnya itu membuat saya mulai berpikir, apa ya sih gangguan itu bisa, maksudnya gangguan dari makhluk gaib itu bisa merubah seseorang menjadi berbeda seperti ini. Dia nggak memusuhi saya, nggak cuman terlihat dari wajahnya seperti dia capek, seperti dia lelah atau depresi, entahlah, seperti ada yang berbeda. Lalu kemudian Septian menghilang, maksudnya ini nggak masuk ke sekolah untuk waktu yang lama. Nah, dari sana saya mulai ngelamun lagi seminggu di kelas, ngelamun, nggak ngerti kenapa, kayak kepikiran aja sama ceritanya. Sampai seringkali saya ditegur guru di kelas, di papan, di dak gitu, bilang, "Hei, kamu ngapain kamu ngelamun?" gitu. Dan ketika guru bilang gitu pun rasanya suaranya si guru ini jauh dari saya. Sampai kemudian pada suatu hari saya sepertinya udah kayak, ya udahlah, kalau emang nggak muncul Septian nggak muncul lagi, mungkin nanti suatu saat entah gimana sama Allah nanti akan dipertemukan lagi untuk bercerita lagi sama Septian dan lain-lain. Karena pada saat itu udah jarang gitu loh cerita, karena Septian ini juga sering nggak masuk. Semoga aja kalau misalnya
kamu dengerin cerita ini Septian, semoga kamu bisa menghubungi aku ya. Karena sampai sekarang pun aku nggak ngerti alamatmu di mana. Terus gak lama setelah itu, karena sering ditegur guru buat karena ngelamun itu tadi, akhirnya esok harinya ini saya ke sekolah udah kayak aras-arasan atau apalah entah gitu, kayak pikiran udah nggak ada di sekolah lagi, kayak jalan-jalan entah kemana, mikirin apa yang diceritain si Septian itu. Pada saat itu saya yang ada di pikiran saya tuh berpikirnya gini, sosok apa sih sebenarnya yang dilihat Septian, seberapa menakutkannya, apa sebegitu jahatnya sosok tersebut sampai mengganggu kehidupan sehari-harinya si Septian ini. Atau mungkin sosok ini yang bikin masalah-masalah di rumahnya, karena beberapa kali juga si Septian cerita tentang masalah yang terkait bukan di keluarganya tapi yang berhubungan dengan yang benda berpindah lah atau apalah seperti itu. Lalu malamnya saya mencoba tidur. Saya biasanya kalau tidur kan dengan adik-adik bertiga gitu. Nah kali ini saya ngerasa hawa malam itu udah beda, kayak biasanya kayak panas, tapi ya nggak panas, bukan musim panas juga, tapi ya ada dingin-dinginnya, kayak anyep gitu loh. Nah pada saat tidur itu seperti biasa kami membaca doa lalu tidur, dan sekitar pukul jam 11 entah gimana saya mendengar suara ketukan di pintu, lebih tepatnya di dinding, seperti suaranya kayak gitu. Dan itu beberapa kali, kemudian suara tersebut lenyap, hilang seketika. Saya pikir ala cecak. Gak lama setelah itu saya mendengar suara seperti seorang pria dewasa tertawa terbahak-bahak. Langsung kuping saya ini seperti kayak, nah ini siapa yang ketawa seperti itu. Rasanya langsung tajam, dan anehnya saya nggak melihat adik-adik saya juga terbangun. Padahal suara itu sepertinya menggema di rumah. Dan anehnya orang tua saya pun nggak bangun. Padahal tempat tidurnya di samping, jadi di samping kamar, di sebelah kamar. Jadi kan ada kamar. Nah, nggak mendengar apa-apa. Tapi jelas-jelas suara itu besar seperti ha, dan itu menggema di mana-mana suaranya. Yang bikin saya aneh, kok nggak ada yang bangun. Lalu saya coba baca doa-doa kecil, ayat kursi lah, anas, apalah. Setelah itu saya mendengar lagi suara itu. Karena nggak nyaman dan mulai merasa aneh nih, apa ini gitu. Saya nyoba bangunin adik saya. Pada saat itu posisi saya ada di pinggir tempat tidur, dan dua adik saya, ada yang di tengah, ada yang dekat tembok. Jadi kami biasanya tidur bertiga. Nah ketika saya mencoba bangunin adik saya yang nomor 2 nih, sepertinya dia terganggu. Jadi udahlah mbak tidur aja, terus dia langsung tidur gitu. Aduh, perasaan udah gak karu-karuan kan. Tak coba bangunin lagi, terus dia kayak nyingkurin gitu. Akhirnya dia milih ngadep ke arah tembok, jadi aku cuma ngelihat baunya dia gitu. Terus akhirnya tanganku aku taruh di bahu, tangan kanan ini aku taruh di bahu kiri dengan tidur menghadap ke arah adikku itu tadi. Anehnya gak lama setelah itu, setelah membaca doa-doa pendek, aku berusaha untuk tertidur. Aku ngerasa tanganku yang kanan ini kok malah ditarik-tarik. Kalau dipikir-pikir harusnya yang narik aku kan di arah depan ya, ini kenapa ke belakang? Posisiku kan udah paling akhir di tempat tidur. Terus ketika aku nyoba noleh, dan ini yang bikin aku trauma sampai sekarang, karena aku bisa ngelihat jelas sosoknya. Yang narik aku ini wajahnya seperti anak kecil, kayak bayi umur 5 bulanan atau 7 bulanan gitu. Jadi
agak gemuk, tapi ada tanduknya dan taringnya itu panjang. Dan warna kulitnya itu seperti warna ungu-ungu hitam, dan ada kayak nanah-nanahnya juga yang keluar. Terus sekitaran lukanya itu, tempat yang ada nanah-nanahnya tadi itu juga ada belatung-belatungnya. Dan anehnya belatungnya tuh hidup gitu. Baunya anak itu yang bau seperti mayat busuk atau seperti bangkai hewan, itu kecium langsung ke hidung. Di posisi itu aku cuma bisa natap si bayi kayak tatap-tatapan gitu, nggak ngerti mau ngomong apa karena badan udah nggak bisa digerakin, udah beku. Cuman dalam hati itu bilang, ya Allah, astagfirullahaladzim gitu, ngucapin kayak gitu terus sampai akhirnya aku berpikir aku nggak boleh kayak gini, nggak boleh takut, ini ciptaan Allah. Jadi aku berpikirnya tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang berhak menghilangkan makhluk-makhluk ini gitu. Pas aku baca doa itu berulang kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, akhirnya makhluk itu tiba-tiba hilang. Pas hilang itu kan udah mulai bisa digerakin, tangan-tanganku, badanku udah bisa digerakin. Langsung aku nyoba bangunin adikku sambil nangis, aku minta pindah di tengah saat itu juga, minta tidur di tengah saat itu juga. Sebenarnya kalau diingat-ingat rasanya seperti harga diri ini anjlok banget, karena aku ini kakak tertua. Kenapa minta tidur di tengah? Rasanya udah kayak nggak bisa lagi ngadepin makhluk kayak gitu. Di antara ketiga saudaraku itu hanya aku sendiri yang bisa melihat dan merasakan begitu jelas. Nanti di lain kesempatan akan saya ceritakan kenapa saya bisa melihat mereka dengan begitu jelas seperti itu. Lalu setelah saya pindah di tengah, saya pikir gangguan udah berakhir, nggak akan lagi saya diganggu, karena saya masih melihat jam pada saat saya pindah tempat tidur itu jam 12:30 malam. Jadi kegangguan makhluk gaib itu berlangsung pada saat yang lama buat aku sendiri. Jadi pas di tengah udah mulai nih nyoba untuk tidur, tapi tiba-tiba aku mendengar suara tertawa itu lagi, suara bapak-bapak tertawa yang menggema di mana-mana. Dalam hati aku mulai berpikir nih, kalau ketuanya sampai menggema seperti ini, harusnya yang dengar bukan cuma rumahku aja atau orang-orang yang tinggal di rumahku aja, tapi orang-orang sekitar pun akan mendengar suara ketawa dia gitu. Tapi kenapa nggak ada seorang pun yang bangun, nggak ada suara kentongan orang jaga, nggak ada orang yang lewat atau apa, ini nggak ada, senyap, rasanya seperti sunyi, senyap, yang biasanya ada suara jangkrik pas malam-malam itu nggak ada, rasanya kayak suara-suara itu hilang, cuman diganti sama suara bapak-bapak yang ketawa menggema itu tadi. Setiap kali dia ketawa rasanya seluruh bulu yang ada di badan ini seperti berdiri semua, saking gedenya ketawa itu, dan cuman aku yang bisa mendengar pada saat itu. Akhirnya aku baca doa-doa pendek lagi, tapi kali ini yang aku rasa makhluk itu mencoba mengganggu aku dengan mencoba mengangkat kaki. Karena kan biasanya kalau kita tidur yang namanya kaki nempel ke kasur atau spray ini ya, kan kerasa banget. Itu enggak, itu rasanya seperti kayak tiba-tiba badanku ini menjauh dari yang namanya kasur itu. Aku masih ingat itu ada di sekitaran, mungkin sekitar 5-7 cm. Pas aku baca ayat kursi, tiba-tiba badanku ini langsung plek, kayak jatuh gitu aja. Itu sampai sekarang kayak gak masuk gitu di akal. Sampai aku bisa, rasanya tuh mikirnya tuh kayak gini, apa bener ya yang ada di film-film kayak Exorcist itu, pengusiran setan-setan, apa emang bener makhluk-makhluk gaib itu bisa ngangkat orang sampai seperti itu. Dulu itu aku gak pernah yakin, ternyata aku ngalami dan itu bikin trauma sampai sekarang. Kejadian ini kan udah ada saat aku kelas 3 SMP. Sementara sekarang udah kerja, udah lebih dari 7 tahun lah.
Dan itu sampai sekarang masih ingat dengan jelas kejadian ini, yang mana setelah kejadian ini aku nggak bisa tidur sampai jam 2 pagi. Lalu esok paginya tiba-tiba badanku ini demam, sakit. Aku harus izin seperti sekitar 2-3 hari kalau nggak salah, karena badanku seperti menggigil setelah ngalamin gangguan seperti itu. Dan aku cerita ke orang tuaku sampai kayak nangis-nangis gitu, saking takutnya kok ada makhluk kayak gitu. Dan orang tuaku bilang, makanya jangan lupa berdoa sebelum tidur, seperti itu. Tapi setelah kejadian itu pun aku masih penasaran apa yang dialami Septian ini juga separah ini sampai dia ini gak masuk. Dan ketika masuk pun dia cuman sebentar gitu. Misalnya tiba-tiba dia masuk, terus ajak cerita, dia ini lebih pendiam, kayak auranya lebih sayu gitu, entah terlihat capek atau apa gitu. Setelah itu dia izin lagi nggak masuk sampai beberapa hari, seperti itu terus. Dan ya, ini salah satu cerita yang menurut aku pribadi, aku ngalaminnya, karena aku ngalamin sendiri, rasanya itu seperti kayak yang paling menakutkan buat aku. Tapi suatu saat aku akan share cerita kenapa aku bisa sensitif terhadap keberadaan mereka. Suatu saat aku akan berbagi cerita itu di sini. Maaf kalau ceritanya mungkin terkesan kurang jelas atau bahasanya mungkin nggak to the point, atau mungkin terkesan seperti menggantung atau apa. Saya minta maaf, tapi semoga bisa dijadikan pembelajaran, dan terima kasih sudah mendengarkan.